Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Andi Ahmad Rashid dari kelas CFP 4A dengan NIM 2411011. So today I'm gonna talk about tense in English. Jadi hari ini saya akan membicarakan tentang tense dalam bahasa Inggris ya. Jadi dalam bahasa Inggris tuh ada yang namanya struktur, waktu dan pola kalimat ya. Nah, jadi tense tense itu membantu kita untuk mm, menampilkan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi dan bagaimana sebuah aksi itu terjadi dalam sebuah kalimat. Nah, presentasi ini akan menjelaskan struktur struktur dengan cara yang simpel agar pola-pola menjadi lebih mudah untuk dibaca dan digunakan. Jadi di tenses itu ada past, present, future, dan past future ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa yang kita pelajarin? Dan untuk yang kita pelajari itu adalah time, yaitu when action occurs, ya relative to the speaker, adalah ketika aksi terjadi secara relatif dengan pembicaranya. Itu jadi time itu menjelaskan kapan terjadinya suatu kejadian atau aksi yang relatif dengan pembicaranya, di dalam perspektif pembicaranya gitu ya maksudnya. Lalu yang kedua ada aspek. Aspek itu adalah bentuk atau status dari aksi itu. Sedangkan terus ada pattern, how sentence or structure built, atau bagaimana sebuah kalimat itu terstruktur, tersusun secara terstruktur atau berpola ya. Nah, many students can memorize tense forms but still feel unsure when they need to use them. Jadi banyak murid itu menghafal bentuk tense tapi masih tidak yakin kapan mereka membutuhkannya. This presentation is meant to show tense as a system of time and structure, not just a list of formulas. Jadi presentasi ini tuh menunjukkan bahwa tense itu adalah sebuah sistem waktu dan struktur, bukan hanya sebuah daftar formula atau list ya. The goal is to help the audience read patterns, not only repeat them. Jadi tujuan dari presentasi ini adalah agar pembacanya dapat atau audiensnya tuh bisa membaca polanya ya, bukan hanya mengulanginya. Oke, jadi kita lanjut, yaitu what is tense? Apa itu tense? Tense is the way a language show time in a sentence. Tense adalah sebuah cara bahasa menunjukkan waktu dalam sebuah kalimat atau sebuah keterangan waktu dalam sebuah kalimat. It also helps show how the action is happening, whether it is simple, ongoing, completed over the time. Jadi intinya itu tense itu membantu untuk menunjukkan bagaimana sebuah kejadian itu terjadi, mau itu sesuatu yang simple, sesuatu yang masih terjadi di momen itu, telah terjadi atau telah terjadi berkali-kali. Dan so tense is not only about when times happens, but also about how it is formed. Jadi tense itu bukan cuma tentang kapan sesuatu itu terjadi, tapi juga bagaimana itu terbentuk. Jadi di sini ada dua hal penting dalam tense, yaitu time, kapan terjadinya suatu kejadian yang mau kita ekspresikan lewat kalimat, dan aspek bagaimana kita menyusun kalimat itu. Oke, jadi dalam tense itu ada waktu ya. Jadi time in tense itu maksudnya tense dalam waktu, waktu dalam tense maksudnya ya. When we talk about time in tense, we usually think about whether something happens now, happened before, or will happen later. English also has a past future form, which means a future action seen from the past. These are the main time frames used in tense. Jadi ketika kita membicarakan sebuah tense, kita biasanya berpikir tentang bagaimana sesuatu terjadi sekarang, terjadi sebelumnya, atau akan terjadi nanti. Bahasa Inggris juga mempunyai past future atau eh, hmm, masa lalu di masa depan, bentuknya ya, bentuk masa lalu di masa depan, yang berarti kejadian di masa depan telah terjadi di masa lalu, atau maksudnya kejadian di masa depan itu terlihat di masa lalu. Ini adalah waktu utama. Oh, jadi ini ya, ini frame ini maksudnya ini.
Di sini kan ada ini past, present, future, and past future. Jadi ini adalah time intense-nya ya. Jadi kita mulainya dari past, lalu present, lalu future, baru past future. Jadi future action itu ada sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi karena udah terjadi di masa lalu, kita bisa memprediksi kapan itu terjadi di masa depan ya. Menurut pemahamanku begitu. Oke. Lalu aspek intense. Jadi ada yang namanya aspek di tense. Jadi aspek tell us the shape of action. Jadi aspek itu memberitahu kita bentuk dari sebuah kejadian. A sentence may show a simple fact, an action in progress, or an action already completed, or an action that has been continuing for some time. Jadi sebuah kalimat itu menunjukkan kita sebuah fakta yang simple, kejadian yang sedang terjadi, kejadian yang telah selesai, atau kejadian yang telah berlanjut berkali-kali ya. This is why two sentences can talk about the same time but still means different thing. Itulah alasan kenapa dua kalimat bisa membicarakan sesuatu di waktu yang sama tapi masih bermakna berbeda. Jadi aspek itu ada beberapa, ada 4 ya. Simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Tapi di sini disingkatnya perf.com. Nah, jadi simple itu ya itu simple fact, rutin, atau satu kejadian ya. Jadi intinya cuma fakta biasa. Udah continuous yaitu kejadian yang terjadi atau fakta yang sedang terjadi di momen masa kini ya. Terjadi di momen itu. Lalu perfect. Perfect itu adalah sebuah kejadian yang telah terjadi, yang intinya ada sebuah kejadian yang sudah terjadi dan ada hasilnya ya. Jadi itu kejadian yang telah selesai. Lalu ada perfect continuous yang berfokus pada ini ya, durasi dari kejadian, yaitu sudah berapa kali. Nah, kita lanjut ke verb forms. Jadi dalam pola tense itu ada kita menggunakan verb juga ya. English tense patterns depend strongly on verb form. Jadi tense dalam bahasa Inggris itu sangat polanya tuh sangat bergantung pada bentuk verb atau kata kerja. Dimana verb pertama atau V1 itu is the base form atau bentuk dasarnya, lalu V2 shows past form. Jadi V2 itu menunjukkan kata kerja di masa lalu untuk bentuk masa lalu ya. Lalu V3 itu menunjukkan past participle use in perfect forms atau sesuatu yang terjadi di masa lalu dalam bentuk perfectnya ya. Jadi udah selesai gitu ya. Ya pakai participle use in perfect forms, and being is used in continuous form. Jadi ada juga being, itu maksudnya kata kerja ditambah ing di akhirannya ya. Bisa, dan ini biasa dipakai untuk continuous form ya. If the verb form is wrong, sentence structure usually becomes wrong too. Jadi kalau kata kerjanya itu salah, sebuah struktur kalimat itu juga bisa salah ya. Nah, di sini ada tabelnya ya. Jadi form pertama itu V1 base. Strukturalnya itu adalah simple present future. Jadi dia role-nya V1 itu sebagai penunjuk simple present atau simple future ya. Jadi fakta biasa yang terjadi sekarang atau di masa depan. Di sini kita ambil contoh kata kerja work untuk regulernya dan go untuk irregularnya. Lalu di sini ada V2 yang bisa digunakan untuk past. Makanya di sini ada role-nya tuh simple past. Dan untuk verb regulernya itu adalah work. Di sini contohnya ya. Dan untuk irregularnya itu when. Jadi go, when, ya. Lalu V3 participle perfect tense, role itu perfect tense, dan di sini contohnya regular juga pakai work ya, sama kayak V2. Tapi untuk go, di contoh go, dia V3-nya itu gone. Tapi artinya tuh mirip sama V2, tapi kalau mau gampangnya tuh pahamin aja kayak sinonimnya lah. Tapi ya pokoknya begitu. Oh, terjadi baru saja gitu mungkin. Oh ya, aku ingat. Jadi V3 tuh untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu tapi baru saja terjadi gitu ya. Lalu ada Ving yang bisa dipakai untuk yang biasanya perannya itu untuk continuous tense. Jadi work
jadi working, go jadi going ya, gitu. Oke, selanjutnya auxiliary verbs. Jadi kita juga pakai auxiliary verbs di sini. Auxiliary verbs are the helpers that carry the tense signal. Jadi kata kerja auxiliary itu ada pembantu untuk mensinyalkan sebuah tense. Jadi kata seperti do, is, has, did, was, had, will, and would help us identify the time and structure of a sentence. Jadi kata-kata auxiliary itu membantu kita mengidentifikasi waktu dan struktur dari sebuah kalimat ya. Misalnya di waktu present itu biasanya untuk tense yang simple kita pakai do atau does. Jadi sesuatu yang to do. Sedangkan kalau di continuous, di aspek continuous itu kita pakai am, is atau are. Dan di aspek perfect itu kita pakai have or has. Ya, jadi ini kita pakai 3 auxiliary itu untuk di present dan untuk masing-masing aspeknya simple, continuous, dan perfect. Lalu di past kita punya did untuk simple, was atau were untuk continuous, dan had untuk to have atau perfectnya ya. Lalu ada future itu simpelnya kita pakai will. Lalu untuk continuousnya kita pakai will be, dan perfectnya kita pakai will have. Lalu untuk past future simpelnya kita pakai would, continuousnya kita pakai would be, dan perfectnya kita pakai would have. Jadi kita juga jadi auxiliary verbs ini juga penting untuk struktur kalimat tense ya. Nah, lalu di sini ada sentence pattern atau polanya. Semua tense bisa muncul dalam 3 tipe kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Jadi every tense can appear in 3 main sentence types, positive, negative, and interrogative. The basic pattern change, but the tense system stays the same. Jadi polanya itu bisa berubah, tapi sistem tense itu masih sama ya. Misalkan di positif, kita mulainya dari subjek. Lalu kita lanjutin ke auxiliary verb, lalu kita lanjut ke verb. Nah, ini untuk menyatakan sebuah fakta atau kondisi yang terjadi ya. Itu untuk positif. Lalu untuk negatif, itu sama kayak positif, tapi kita tambahkan not di tengah auxiliary dan verb. Jadi s plus auxiliary plus not plus v. Dan ini untuk menolak atau ya makanya untuk menolak suatu fakta atau kondisi atau pernyataan. Lalu kita punya interrogatif, dan di interrogatif kita tukar auxiliary verb sama s posisinya ya. Jadi auxiliary dulu baru subjek. Jadi aux plus s plus v baru kita kasih tanda tanya karena ini interrogatif, artinya kita ingin bertanya dengan kalimat ini. Jadi ini interrogatif selalu bertanya sesuatu ya. Oke, kita mulai di simple present tense. Simple present tense is used for habits, facts, and general truths. It shows action that are regular or true in the present time. This tense is one of the most basic patterns in English. Jadi ini adalah pola paling dasar, yaitu simple present tense yang biasanya digunakan hanya untuk sesuatu hal yang biasa terjadi, fakta yang terjadi, dan kebenaran umum yang diketahui semua orang gitu ya. Ini menunjukkan bahwa suatu aksi itu normal atau benar di waktu itu. Jadi polanya itu adalah subjek plus V1. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Misalnya di sini positif, I study every day. Jadi subjeknya itu I, verb satunya itu study. Nah, kalau kita mau jadi negatif, kita tambah do not di antara subjeknya I sama verbnya study. Jadi I do not study. Lalu di questionnya kita tukar kan, auxiliary-nya do. Ini kan auxiliary. Ya, auxiliary-nya do dan subjeknya you. Itu harusnya kan you-nya tuh I yang di awal tadi kan di S pertama nih. Tapi kita tukar jadi auxiliary dulu yaitu do, baru subjeknya you, baru verb satunya tuh study. Contoh kedua kita punya she works hard, and she itu subjeknya, verb satunya tuh works ya. Nah, di negatif kita tambah does not di antara subjek sama V-nya lagi ya, sama kayak yang pertama.
Jadi subjeknya tuh she, tambah auxiliary-nya tuh does not, dan verb satunya tuh work. Nah, di interrogatif sama kayak tadi. Kita tukar auxiliary sama subjeknya, posisinya ya, yang aku maksud. Jadi posisi pertamanya tuh auxiliary yaitu does, baru she subjeknya, baru verb satunya tuh work. Oke, kita lanjut ke present continuous tense. Present continuous is used for action happening right now or around the present time. It shows something that is still in progress. The structure usually includes a form of be and a verb ending in ing. Jadi, oke, tadi ada jadian ya. Oke, lanjut, kita balik lagi. Present continuous tense. Present continuous is used for action happening right now or around the present time. It shows something that is still in progress. Jadi, present continuous itu digunakan untuk aksi yang sedang terjadi sekarang atau sesuatu yang terjadi di masa kini atau di sekitar masa kini ya. Jadi present continuous tense ini menunjukkan bahwa sesuatu itu masih dalam proses atau masih terjadi. Dia masih terjadi dan strukturnya biasanya mempunyai bentuk be dan verb yang diakhiri dengan ing. Jadi dia memakai auxiliary-nya itu to be atau continuous ya. Jadi subjek dan auxiliary-nya ini yang be seperti am, is atau are plus verb ing. Jadi verb diakhiri dengan akhiran ing. Di sini contohnya itu adalah I am studying. Jadi di sini kan subjek I, lalu auxiliary verbnya itu am, auxiliary to be ya, am, lalu v verb ing-nya itu studying. Jadi study. Jadi verbnya persatunya itu kan study, kita tambah ing. Jadi studying now. Nah, kalau kita ubah jadi negatif, kita tambah not setelah auxiliary-nya ya. Jadi I am not studying. Questionnya juga sama kayak sebelumnya, pokoknya kita tukar auxiliary-nya sama subjeknya ya. Jadi are you studying now? Ya kayak begitu. Lalu untuk positif, contoh keduanya dia untuk positif. They are playing football. Negatifnya itu they are not playing football. Dan interrogatifnya are they playing football. Jadi ya untuk negatif polanya tuh kita tinggal tambahkan not setelah setelah auxiliary-nya ya. Misal, jadi di contoh kedua auxiliary-nya itu are, di positif kita cuma pakai are doang. Terus verbnya itu kan play, itu kita ganti ke playing. Dan di awalnya tuh dengan subjek they, itu untuk positif. Untuk negatif sama, tapi di auxiliary-nya itu or kita tambahin not. Nah, kalau di question auxiliary itu yang pertama, jadi or. Jadi are they playing football? Ya. Oke, lanjut lagi present perfect tense. Jadi ini yang perfect. Present perfect is used when an action happened before now but still has a connection with the present. The result or effect of the action matters more than the exact time it happened. Jadi sebuah present perfect itu digunakan dalam sebuah kejadian yang telah terjadi sebelum sekarang ya. Maksudnya sebelum before itu maksudnya sebelum sekarang. Tapi masih punya koneksi dengan masa kini. Jadi present perfect itu telah terjadi tapi masih kayak baru-baru terjadi gitu nah. Kayak misalkan terjadi 5 menit yang lalu gitu ya kan. Nah, the result or effect of the action matters more than the exact time it happened. Jadi hasil atau efek dari suatu kejadian itu lebih penting daripada kapan kejadian itu terjadi. Jadi present perfect itu dia fokus ke ini, ke akibat dari suatu kejadian daripada kapan itu terjadi. Jadi untuk polanya itu adalah subjek ditambah have or has. Mungkin ditambah kurang tepat ya. Mungkin diikuti. Jadi subjek diikuti auxiliary have or has, lalu diikuti juga dengan verb 3. Di sini contoh pertamanya adalah untuk positif I have finished my work, dan positif keduanya adalah she has gone home.
Dan untuk negatifnya, seperti biasa, kita tambahkan not setelah auxiliary. Jadi I have not, ya kan? Jadi have not, bukan have doang. Jadi I have not finished my work. Dan untuk contoh kedua, she has not, ya. Jadi she has not gone home. Dan di sini yang pertama tuh pakai have, dan yang kedua tuh pakai has ya di contoh ini. Tapi kita bisa pakai pokoknya di antara dua ini. Pokoknya yang ada di tabel tadi tuh ya, ini. Iya, perfect itu dia pakai, bisa juga pakai had. Tergantung waktunya juga. Oke, jadi ke question. Jadi di question kita mulai dari auxiliary juga lagi ya. Jadi have you finished your work dan has she gone home untuk contoh kedua. Ya, yang beda di sini ini ya, variabelnya kayak di sini di continuous kita pakai auxiliary ini sama verb ini. Lalu di perfect itu kita pakai auxiliary ini sama verb ini. Lalu untuk jenis kalimatnya kita punya bentuk positif, negatif, sama question kan. Untuk negatif kita tinggal tambah not di setelah auxiliary, dan untuk question kita mulai dari auxiliary-nya. Oke, di sini aku lanjut ke perfect continuous atau past future ya. Present perfect continuous focus on duration and continuity. Jadi present perfect continuous itu fokusnya pada durasi atau kontinuitas atau perulangan ya. Jadi it is used for action that started in the past and are still continuing now, or have just recently stopped but leave a clear effect. Jadi biasanya untuk kejadian yang telah dilakukan di masa lalu tapi masih terjadi sekarang, ya masih berlanjut sampai sekarang. Lalu atau baru saja berhenti tapi masih punya akibat yang masih jelas ya. Jadi ada efek atau akibat yang masih jelas dari kejadian itu. Dan polanya itu kita pakai S plus auxiliary have or has, auxiliary to have ya. Tapi di sini bedanya kita tambah been. Jadi bukan cuman have or has, tapi kita tambah been. Jadi have or has been. Jadi have been atau has been. Jadi subject plus have or has been plus verb ing. Jadi kita pakai verb ing lagi. Nah, continuous itu kan pakai verb ing. Jadi di perfect continuous dan di continuous kita pakainya to be, auxiliary to be yang am is are. Tapi kalau di perfect kita masih pakai auxiliary-nya apa yang perfect, have or has. Tapi di continuous kita pakai auxiliary to have juga karena perfect ya kan. Baru kita pakai verbnya continuous, yaitu verb plus ing atau v-ing ya. Jadi bentuknya positifnya itu seperti I have been studying for 2 hours, dan kita ubah ke negatif I have been studying for 2 hours, dan auxiliary-nya itu kan have been. Jadi kalau misalkan kita ubah jadi negatif, not-nya itu bukan setelah have been not ya, tapi have not been. Jadi setelah have or has itu langsung tambahin not. Jadi not itu diantara have auxiliary-nya sama been, baru kata kerja, yaitu kata kerja ing-nya ya. Dan di sini di contoh negatif kita punya I have not been studying long, dan di question kita mulai have doang ya, jadi been-nya hilang. Jadi have you been studying. Nah, untuk contoh kedua ini kita pakai she has been working all day. Jadi sama kayak have-nya kita ganti has aja di sini ya. Dan untuk negatifnya juga sama ya. Jadi habis to have-nya itu kita tambah not, baru been diikuti been. Jadi been not-nya itu diantara have or has sama been untuk perfect continuous ya. Jadi negatif itu she has not been working long. Lalu questionnya been-nya dihilangin, jadi cuma auxiliary, subject sama verb ing. Has she been working? Jadi untuk present perfect continuous tense itu begitu. Lanjut ke simple past tense. Simple past is used for action that were completed in the past. It does not focus on duration or connection to the present. This tense usually use the second form of the verb. Jadi simple past itu kejadian di masa lalu, itu nggak fokus pada durasi atau koneksi dengan masa kini. Jadi pokoknya itu terjadi di masa lalu ya. Lalu
past tense, simple past tense itu biasanya make bentuk kedua dari kata kerja, yaitu verb to. Jadi polanya tuh sama kayak simple present, tapi bedanya simple present tuh kita pakai verb 1, tapi kalau di sini kita pakai verb 2. Jadi S plus verb 2. Jadi awalnya di contoh simple present tense tadi itu kan kita pakai contoh I study every day. Nah, kalau di masa lalu di sini contohnya itu I studied. Jadi studied itu adalah verb keduanya dari study. Jadi I studied yesterday. Tapi kalau kita kan negatif, verbnya itu jadi verb 1, tapi kita tambah auxiliary did not, ya kan? Auxiliary-nya itu to do ya, karena simple. Jadi I did not study yesterday. Lalu questionnya itu juga masih sama, kita masih pakai verb satunya dari verb 2 studied, ya kan? Jadi I studied jadi I did not study. Bukan I did not study ya. Ya di sini kalian misalnya contohnya ya. Jadi yang positif itu I studied yesterday, she went to school. Di negatifnya masih sama kayak tadi yang ikut. Jadi polanya tuh habis auxiliary itu pasti tambahin not untuk negatif ya. Kecuali untuk yang future, yang yang perfect continuous ya. Perfect continuous itu dia diantara auxiliary sama kata be. Jadi positifnya itu she went to school, I studied yesterday. Negatifnya I did not study yesterday and she did not go to school. Ya, lalu questionnya did she go to school? Jadi polanya masih sama kayak dari awal. Yang beda tuh cuman verb sama auxiliary-nya ya. Dan di sini kita punya past continuous tense. Past continuous is used for action that were in progress at a certain time in the past. It shows an action that was still happening, not yet finished. The structure use was or were. Or were. Jadi kita di sini pakai was or were untuk past continuous. Dan sama kayak continuous di present, kita pakai verb ing ya. Di contoh positif kita punya I was studying at 8 p.m. They were playing football. And then in negative, we changed it into I was not studying at 8 p.m. Dan contoh keduanya jadi they were not playing football. Dan di interrogative, we change it again into were you studying at 8 p.m. and were they playing football. Jadi masih sama ya, verbnya kita tetap pakai ing di akhirannya. Lalu untuk negatif setelah auxiliary kita pakai not. Lalu untuk question auxiliary-nya yang pertama. Kita masih main pola itu ya. Dan di past perfect tense, past perfect is used to show that one action was completed before another past action. It helps make the order even clear. The structure uses had plus the past participle. Jadi untuk past perfect tense kita pakai subjek diikuti had lalu diikuti verb 3. Jadi di sini ada contoh pertama di positif ya. I had finished before he came. Jadi kita di seperti itu I, auxiliary itu had, lalu verb 3 itu came. Dan di negatif tambah aja ya. Setelah auxiliary kita tambah not. Jadi I had not finished before he came. Lalu questionnya auxiliary dulu, had you finished before he came. Di contoh kedua kita punya she had left early, and di negatif kita ubah jadi she had not left early. And di question kita punya dimulai dari auxiliary lagi, had she left early dengan tanda tanya ya. Lalu seperti itu untuk past perfect ya. Lalu kita lanjut ke past perfect continuous. Untuk past perfect continuous itu menunjukkan sebuah aksi yang telah terjadi beberapa kali ya. Udah sering terjadi maksudnya. Sebelum kejadian lain di masa lalu. Jadi jadi sama kayak present tapi dia udah terjadi gitu nah. Udah terjadi. Dan ini juga fokus pada durasi sebelum past point ya. Jadi untuk polanya itu subject plus had been plus verb ing.
Jadi sama kayak present perfect continuous, kita pakai been lagi ya di auxiliary-nya. Di sini kita punya dua contoh, masih sama ya, kayak present perfect continuous. I had been studying for hours, dan negatifnya juga sama. Dia polanya masih sama ya. Jadi I had not been. Jadi notnya tuh masih di antara auxiliary sama been. I had not been studying long, dan di questionnya kita hmm, kita mulai dari auxiliary lagi, itu had you been studying. Dan di contoh kedua kita punya she has been working all day untuk bentuk positif. Di bentuk negatif kita punya she had not been working long. Jadi masih sama notnya di antara had dan been. Lalu di questionnya kita punya had she been working. Jadi auxiliary dulu, baru subjek, baru been, baru working ya. Dan sekarang kita ke future tense, simple future tense. Simple future is used for prediction, promise, and future plans. It shows an action that will happen later. The structure used will plus the structure used will plus the base form of the verb. Jadi untuk simple future tense ini beda dari past sama present. Jadi untuk bentuk simpelnya future, jadi dalam tense bentuk simpelnya future itu dia pakai will. Jadi cuma future yang pakai auxiliary untuk simpelnya ya. Jadi subject plus auxiliary-nya itu will ditambah verb satu. Jadi di sini bentuk positifnya kita punya I will study tomorrow. Dan negatifnya setelah auxiliary masih sama ya. Setelah auxiliary kita tambah not untuk bentuk negatif. Jadi I will not study tomorrow, dan questionnya kita mulai dari auxiliary lagi. Will you study tomorrow? Jadi kayak begitu. Lalu di positifnya untuk contoh kedua, she will travel soon. Lalu negatifnya, she will not travel soon. Dan questionnya, will she travel soon? Ya kayak begitu lah ya. Lalu kita punya future continuous tense. Jadi future continuous is used for action that will be in progress at a certain time in the future. It shows that the action is not only future but also still continuing at that time. Jadi future continuous itu tidak ada sebuah aksi menunjukkan suatu kejadian di waktu tertentu di masa depan. Itu juga menunjukkan, tapi future continuous juga menunjukkan bahwa suatu kejadian itu tidak hanya terjadi di masa depan, tapi masih terjadi di masa itu ya. Dan untuk polanya itu kita punya subjek, diikuti will be, diikuti verb ing. Jadi seperti biasa continuous itu dia pakai verb ing, dan dia masih pakai will, tapi kita tambahin be. Jadi untuk positif itu I will be studying at 8 p.m. Negatifnya tuh I will not be studying at 8 p.m. Jadi masih sama ya. Oh, dan ini agak-agak mirip yang perfectnya past sama perfectnya present. Yang maksudnya yang bukan yang perfect ya, tapi yang perfect perfect continuousnya ya. Bukan yang perfect ya, tapi yang perfect continuous. Tapi di sini bedanya kita di continuous biasa untuk future ya, dan kita masih sama, kita ngikutin yang perfect continuous, yaitu auxiliary ditambah be kan untuk positifnya. Tapi kalau di negatif, notnya itu bakal diantara auxiliary sama kata tambahannya itu be. Jadi di negatif ini kita pakai I will not be studying at 8 p.m. Dan questionnya itu kita mulai dari auxiliary-nya, tapi di sini kita nggak pakai be. Jadi cuman will ya. Jadi will you be studying at 8 p.m. Dan contoh keduanya they will be traveling tomorrow. Negatifnya they will not be. Ya masih sama ya. Jadi sebelum be itu ada not, dan setelah will itu ada not. Jadi di antara will sama be itu kita nambahin not untuk bentuk negatif. Jadi they will not be traveling tomorrow jadinya ya. Lalu question masih sama, be-nya dihilangin jadi will they be traveling tomorrow. Jadi kayak begitu. Lalu kita lanjut future perfect tense. Future perfect is used for action that will be completed before a certain time in the future. Jadi future perfect digunakan untuk sebuah suatu aksi atau kejadian yang akan diselesaikan sebelum waktu tertentu di masa depan. Jadi future perfect itu fokus on the finished result before the future point. Jadi dia fokus pada
pada suatu akibat atau hasil atau kejadian yang sudah terjadi sebelum sebelum waktu tertentu di masa depannya. Dan untuk polanya itu ada subjek dan dia pakai will have seperti biasa. Perfect itu dia pasti ada have atau had ya. Tapi di sini karena future kita pakai will have. Dan verb dan perfect itu biasanya juga pakai verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Dan di positif kita punya I will have finished by 9 p.m. I will not have finished by 9 p.m. Dan masih sama karena kita pakai will have. Kalau negatif notnya itu di antara auxiliary-nya will sama have. Jadi I will not have finished by 9 p.m. Questionnya have-nya dihilangin dan kita tetap pakai auxiliary-nya single ya. Jadi will you have finished by 9 p.m. Dan untuk contoh kedua yaitu she will have left by then. Dan negatifnya she will not have left by then. Dan questionnya atau interrogatifnya will she have left by then. Untuk polanya udah aku jelasin masih sama ya kayak yang contoh pertama. Dan terakhir kita punya future perfect continuous tense. Future perfect continuous is used for action that will have been continuing up to a point in the future. Jadi future perfect continuous itu digunakan untuk sebuah aksi yang telah terjadi berulang kali sampai suatu masa di masa depan. Itu dan future perfect continuous itu fokus pada berapa lama sebuah kejadian telah terjadi sebelum sebelum waktu di masa depan itu. Jadi polanya itu adalah subject plus will have been plus verb ing. Oke, jadi yang di perfect kita pakai will have, tapi di continuous kita tambah lagi been ya, jadi will have been. Nah, makin panjang ya. Oke, kita mulai dari positif. I will have been studying for hours. Jadi I will have been. Jadi I subject will have been auxiliary-nya ya, studying-nya verb ing. I will have been studying for hours. Negatifnya kita tambahin not dan notnya itu dia tetap ya. Jadi not itu pasti setelah auxiliary tanpa kata tambahan auxiliary-nya itu have plus sama been ya kan. Itu kan kata tambahan auxiliary-nya. Jadi untuk bentuk negatif notnya itu setelah auxiliary will. Jadi di sini jadinya I will not have been studying long. Nah, kalau di question dan semua ngilang ya, jadi cuma will-nya doang. Jadi will you have been studying? Dan untuk contoh kedua juga sama ya. She will have been working all day. She will have been working all day. Negatifnya she will not have been working all day. Jadi habis will itu tetap ada not-nya. Lalu questionnya will she have been working? Oke. Lalu kita punya past future ya. Di sini kita punya simple past future. Simple past future is used for a future action that's seen from a past point of view. It often appears in reported speech or storytelling. The structure uses would plus the base form of the verb. Jadi simple past future itu digunakan untuk sebuah kejadian di masa depan dalam perspektif masa lalu. Jadi itu biasanya muncul di pembicaraan yang reported ya, reported speech atau storytelling. Jadi untuk ketika jadi ya jadi biasanya itu muncul di berita gitu ya. Reported speech itu biasanya reporter itu yang memberitakan sesuatu atau menceritakan sesuatu. Jadi dia juga dipakai di storytelling. Dan the structure use would plus the base form of the verb. Jadi untuk simple past future tense dia sama kayak simple yang lain, kayak semua simple ya. Dia pakai auxiliary plus base verb. Dan tapi kalau untuk past future kita pakai auxiliary-nya tuh would. Jadi untuk simple past future tense itu polanya subject diikuti would diikuti base verb atau verb bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Di sini contoh positif pertama I would study later, contoh kedua she would come soon.
Negatifnya ya sama lah kayak biasanya ya. Habis auxiliary itu pasti ada not. I will not study later, she will not come soon. Questionnya dimulai dari auxiliary. Would you study later, would she come soon? Ya jadi gitulah ya contoh untuk simple past future tense. Lalu kita lanjut ke past future continuous tense. Jadi past future continuous show an action that will, oh salah ngomong kan. Jadi shows an action that would be in progress from a past point of view. Jadi past future continuous menunjukkan bahwa sebuah aksi akan terjadi dari suatu masa di masa lalu atau di kejadian di masa lalu. Jadi past future continuous itu describe unexpected ongoing event in the future relative to the past. Jadi dia mendeskripsikan sebuah kejadian yang terekspektasi kejadian yang telah terekspektasi di masa depan relatif dengan masa lalu ya. Jadi untuk polanya itu adalah subject plus would be plus verb ing. Jadi subjek itu di contoh pertama ya, subjek itu I ditambah auxiliary would be studying at 8 p.m. Studyingnya itu study tambah ing ya. Dan negatifnya masih sama, habis auxiliary would kita kita tambahin not, jadi I will not be studying at 8 p.m. Lalu questions dimana dari auxiliary would you be studying at 8 p.m. Lalu untuk positif keduanya, contoh keduanya, they would be traveling soon. Negatifnya, they will not be traveling soon. Lalu untuk questionnya, would they be traveling soon? Oke, lanjut ke selanjutnya. Past future perfect tense. Past future perfect is used for an action that would have been completed from a past point of view. It shows a finished action that was expected in the future of the past. Jadi past future perfect itu digunakan untuk sebuah aksi yang akan terjadi tapi yang akan diselesaikan, bukan telah terjadi tapi yang akan diselesaikan dari masa lalu ya, dari pandangan masa lalu atau perspektif masa lalu itu. Dan past future perfect tense itu menunjukkan sebuah kejadian yang diselesaikan tapi itu sudah diprediksi atau diekspektasi akan terjadi, tapi itu sudah diekspektasikan atau diprediksi di masa depan pada masa lalu ya, dari masa lalu. Dan untuk pola itu adalah subjek plus would have plus kata kerja bentuk ketiga verb 3. Jadi contoh pertamanya adalah I subjek, would have auxiliary, finish itu verb 3-nya ya. Lalu untuk negatif itu kita I would not. Jadi habis auxiliary would kita tambahin not setelah auxiliary would. Jadi balik lagi di positif kita punya I would have finished by then, she would have left earlier. Dan negatifnya ya habis would kita tambah not sebelum have. Jadi di negatifnya tuh I will not have finished by then. Lalu she would not have left earlier. Lalu untuk interrogatif kita mulai dari auxiliary. Jadi would you have finished by then? Would she have left earlier? Jadi begitu ya. Lalu lanjut, terakhir adalah past future perfect continuous tense. Jadi past future perfect continuous itu digunakan untuk sebuah aksi yang terjadi berulang kali dari pandangan masa lalu atau perspektif di masa lalu. Jadi dan past future perfect continuous itu fokus pada durasi atau sesuatu yang diimajinasikan terjadi di masa depan oleh sesuatu di masa lalu. Jadi polanya itu adalah subject would have been plus verb ing. Jadi masih sama ya, subjek plus auxiliary-nya would have been lalu ditambah verb bentuk ing, akhiran ing ya. Jadi bentuk pertamanya tuh di contoh pertama kita I would have been studying for hours. Jadi dia sama kayak perfect mas pakai I would have been. Oh ya, kalau perfect kan kita cuma pakai would have, tapi kalau di continuous ini kita pakai tambahin been. Ya, I would have been ya. I would have been studying for hours. And in negative we add the not after the auxiliary.
Jadi setelah auxiliary kita tambahin not masih, dan auxiliary itu cuma would-nya doang ya, yang dianggap auxiliary itu cuma would di sini. Jadi not-nya itu setelah auxiliary itu tetap setelah would, dan setelahnya baru kita lanjuti have been. Jadi di negatif I would not have been studying. Kalau di question have been-nya kita hilangin. Jadi tapi kita mulai dari auxiliary yaitu would. Jadi contohnya jadi begini. Positif, I would have been studying for hours. She would have been working all day. Negatif, I would not have been studying. She would not have been working. Lalu interrogatif, would you have been studying? Would she have been working? Jadi untuk past future perfect continuous tense. Nah, dan ini ada untuk recapnya ya. Jadi tense itu akan lebih mudah dipahami jika kita memisahkan waktu dan aspek dulu. Nah, jadi waktu itu akan menunjukkan aksi yang jadi waktu itu menunjukkan kapan aksi terjadi. Sedangkan aspek itu memberitahukan bagaimana aksi itu terjadi. Dan auxiliary verb and verb form are correctly. Dan ketika kita hubungkan time sama aspek, lalu kedua ini kita hubungkan dengan auxiliary verb sama verb yang benar, itu polanya jadi lebih mudah dipahami ya. Jadi di sini ada time. Jadi untuk present simple itu pasti pakai verb 1 atau verb 1 tambah plus s ya. Untuk continuous dia pasti pakai auxiliary ditambah verb ing. Kalau perfect dia auxiliary-nya have or has. Kalau perfect continuous dia auxiliary-nya have or has been. Untuk di time aspect past itu kita pakai untuk simpelnya V2. Untuk continuous aspek continuous kita pakai was or were ditambah verb ing. Ini kalau kita lihat semua ya, di sini kan bisa lihat kan simple selain past itu pasti pakai verb 1. Kalau past dia pakai verb 2. Tapi untuk future sama past future simple itu dia bakal pakai auxiliary will sama would. Tapi untuk past sama present dia nggak perlu auxiliary. Tapi kalau continuous dia butuh auxiliary. Untuk present kita pakai auxiliary am, is, are. Terus untuk past kita pakai was atau were. Untuk future kita pakai will be. Untuk past future kita pakai would be. Dan untuk continuous semua waktu kejadiannya itu tetap pakai verb ing ya, verb dengan akhiran ing. Nah, lalu kita punya aspek perfect. Jadi kalau perfect di masa kini dia auxiliary-nya itu have or has. Kalau past kita pakai had, kalau future kita pakai will have. Tapi kalau past future kita pakai would have untuk auxiliary-nya ya. Baru kita tambahkan dengan kata kerja. Dan untuk perfect semua waktu kejadian di aspek perfect itu pasti pakai kata kerja ketiga atau verb bentuk ketiga ya. Ketiga di sini singkatnya. Lalu untuk perfect continuous itu dia auxiliary-nya tuh kita tambahin been ya. Kan kalau perfect kita di future sama past future perfect itu kita pakai have ya kan. Tapi kalau di perfect continuous itu ada binnya kan, jadi makin panjang ya. Jadi untuk present kita cuma tambahin bin, sama past juga sama ya, kita cuma tambahin bin setelah auxiliary-nya have or has. Untuk past kita pakai have been. Dan karena ada continuousnya ya dia ngikutin verb yang digunakan continuous yaitu verb ing. Dan untuk future, untuk waktu di masa depan dan waktu past future, masa depan di masa lalu ya, itu kita tambahin have. Jadi will have been ya, bukan have doang, tapi will have been. Karena dia di simpelnya tuh udah pakai auxiliary untuk continuous ya. Untuk future-nya di continuous itu dia pakai be. Dan di perfect-nya dia pakai have. Dan kalau di continuous dia pakai have been. Jadi simple will, continuous will be, perfect will have, perfect continuous will have been. Dan sama untuk perfect continuous dia ngikutin continuous untuk verb-nya ya, untuk kata kerjanya. Jadi semuanya pakai verb ing.
Dan untuk past future di perfect continuous dia auxiliary-nya tuh pakai would. Jadi di simple dia pakai would, di continuous dia pakai would be, di perfect dia pakai would have. Dan di perfect continuous past future itu pakai would have been. Jadi dia sama kayak future. Dia pakai have been juga setelah auxiliary-nya ya, itu would. Jadi itu ya cara mudahnya untuk melihat semua struktur kalimat ini atau polanya. Nah, ini kesimpulannya ya. Final message. Tense are often treated like a pure memorization, but they are actually a structure that can be read step by step. Jadi tense itu biasanya diperlakukan seperti murni menghafal, tapi padahal mereka tuh cuma struktur yang bisa dibaca satu persatu. Jika kita mengidentifikasi subjek, auxiliary, verb, waktu, dan aspek, kita bisa memahami bagaimana sebuah kalimat dalam bentuk tense itu tercipta ya, atau terbentuk. Nah, jadi diawali subjek, lalu auxiliary, lalu verb form, lalu time, lalu aspek. Oke, jadi mungkin segini saja untuk videonya. Ini udah cukup lama ya penjelasannya. Dan lamanya tuh cuman di ini aja ngejelasin contoh positif negatifnya untuk masing-masing ini ya. Masing-masing jenis tense-nya ya dari simple, present sama kayak sama future sama past future. Baru aspeknya itu apa ya kan? Nah, dari aspeknya tuh simple, continuous, perfect, atau perfect continuous ya begitu. Ya, jadi itu saja untuk video kali ini. Sama tinggal.